Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Kali ini kita akan melanjutkan tentang isu penolakan etnis Rohingya yang ada di Aceh ya. Bagi teman-teman yang belum tahu pembahasan saya sebelumnya, silakan tonton video saya sebelumnya pembahasan tentang etnis Rohingya. Nah ini pertama, gambar ini saya ambil dari lamanya FPCPI ya. FPCPI ini adalah salah satu organisasi yang membahas atau mendiskusikan masalah-masalah krusial tentang geopolitik ya. Nah, ini beliau website ini atau organisasi ini menerbitkan tentang etnis Rohingya ya. Judulnya menelisik asal etnis Rohingya dari perspektif historikal. Ya, ini hanya sebagai pengantar saya karena kita masih akan melanjutkan. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa Indonesia masih belum bisa mengembalikan atau memulangkan etnis Rohingya ke negara asalnya? Itu karena satu. Kita coba lihat ya. Di sini dari Kompas ID ya, dari Kompas ada artikel yang berjudul Rohingya, narasi penolakan dan tanggung jawab RI ASEAN yang ditulis oleh Mahdi Muhammad ya, diterbitkan pada 14 Desember 2023. Oke ya. Kita langsung ke bawah di sini. Nah ini ya, mantan anggota Komisi HAM antar pemerintah ASEAN ya, Rafendi Jamin menyayangkan penolakan terhadap warga Rohingya karena disinformasi yang disebar ke publik. Jadi ada banyak sekali disinformasi yang disebar di publik di sosial media, terutama di media sosial TikTok ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian muncul tanggapan-tanggapan yang sentimennya itu sentimen yang cukup mengkhawatirkan ya. Meski Indonesia tidak menandatangani, nah ini yang kemarin saya bahas ya, meski Indonesia tidak menandatangani konvensi pengungsi pada tahun 1951, namun Indonesia menandatangani hampir seluruh konvensi HAM internasional. Ya, jadi Indonesia kemarin sudah saya bahas tidak menandatangani ini. Protokol dan penanganan atau konvensi pengungsi tahun 1951. Ada beberapa negara yang sebenarnya lebih bertanggung jawab, lebih bisa untuk menampung para pengungsi ya, sekitar 26. Nah, negara-negara apa saja kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan kalian tonton video saya sebelumnya ya, tentang konvensi pengungsi ini. Rafendi menyebut dalam hukum internasional HAM ini ya, terkait pengungsi dikenal dengan prinsip non-refoulement ya. Ini ada prinsip non-refoulement. Artinya setiap negara itu harus memberikan jaminan bagi orang-orang yang mencari perlindungan internasional. Jadi dengan demikian, para pengungsi tidak bisa ditolak begitu saja atau dikembalikan ke negara asalnya tanpa memperhatikan keselamatan jiwa mereka. Karena itu dia menyatakan negara wajib melaksanakan prinsip non-refoulement dalam kondisi apapun. Untuk lebih detailnya kita coba cari prinsip non-refoulement itu apa sih. Saya sudah mencarinya di jurnal dari Universitas Gadjah Mada UGM ya. Di sini ada Sigit Rianto menulis sebuah jurnal ilmiah yang diterbitkan pada 2010. Ini sudah saya download karena kalau misalnya saya tampilkan di sini cukup kecil tulisannya, maka sudah saya download, hasilnya seperti ini. Ya. Prinsip non-refoulement dan relevansinya dalam sistem hukum internasional oleh Sigit Rianto. Oke, ini diterbitkan di salah satu fakultas di UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Kita lihat di pendahulunya saja ya. Salah satu konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka adalah adanya prinsip non-refoulement ya, dalam prinsip hukum pengungsi internasional. Prinsip ini, yaitu prinsip non-refoulement, adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya. Nah, ini beliau juga menyebutkan referensinya ya di sini ya. Silakan nanti kalian bisa cari ini, The Refugee in International Law. The Refugee in International Law. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya bukunya. Dari Oxford University Press. Jadi begini nih ya, tidak bisa mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah tempat dia menghadapi persekusi. Di Myanmar itu terjadi persekusi kelompok-kelompok dari etnis minoritas Rohingya di Rakhine State ya. Makanya itu dengan prinsip non-refoulement berarti Indonesia karena sudah menandatangani hampir seluruh
hukum internasional, ada non-refoulement. Jadi Indonesia tidak bisa memulangkan atau mengembalikan begitu saja para pengungsi atau refugee, ya. Karena di Myanmar sendiri terjadi persekusi, terjadi namanya genosida, ya. Bahkan Antonio Guterres, Sekjen PBB sendiri menyebutkan bahwa genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine State merupakan genosida terbesar sepanjang sejarah, gitu ya. Itu makanya Indonesia tidak bisa begitu saja mengembalikan. Nah, prinsip non-refoulement ini merupakan tulang punggung sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka atau asylum seeker yang dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, ya. Kalau misalnya Indonesia sudah meratifikasi atau menandatangani sebuah hukum internasional, mau tidak mau hukum itu harus diturunkan menjadi hukum yang bisa dijalankan di nasional, gitu ya. Itu namanya meratifikasi. Itu harus ada dasarnya, gitu ya. Dasarnya dari hukum internasional itu. Gitu ya. Itu namanya prinsip non-refoulement. Kenapa negara Indonesia tidak bisa mengembalikan begitu saja, gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari berita selanjutnya. Karena di Myanmar terjadi konflik, ya, konflik internal sebenarnya, ya. Nah, ini ya. Ini kita lihat dari judulnya dulu di sini. Dari crisisgroup.org, International Crisis Group di sini, ya. Ini menyoroti mana nih tadi? Paling atas. Nah, ini ya judulnya. 10 conflicts to watch in 2024. Artinya ada 10 konflik yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat di 2024, ya. 2024. Hebat ya, penelitiannya masih bisa memastikan bahwa konflik tersebut masih ada di tahun ini, gitu ya. Karena kenapa? Karena intensitas atau tensi atau tegangannya itu memang sangat tinggi, gitu ya. Nah, 10-nya itu termasuk Myanmar, ya, teman-teman. Nih, ya. 10 conflicts to watch in 2024. Yang pertama ada Gaza, kemudian ada wider Middle East war, kemudian ada Sudan, Ukraine. Nah, ada Myanmar di sini. Artinya memang Myanmar itu gejolak politik di dalam negerinya itu masih kacau balau, gitu ya. Bukan hanya politiknya, banyak terjadi kriminalitas di sana, ya. Kita lihat di Myanmar ini ada apa? Dari International Crisis Group ini. Ya, ini ya, Myanmar ini. Nah, ini pertama adalah tentang junta militer Myanmarnya yang melakukan kudeta terhadap hasil pemilu, ya, pada tahun 2019 kalau nggak salah, ya. Pada waktu itu 2019 terjadi pemilu, sebenarnya sudah lama diterapkan sebuah pemilu, ya. Tapi lagi-lagi junta militer Myanmar melakukan apa sih namanya? Kok lupa saya. Melakukan kudeta, ya, Padahal Myanmar itu sedang mencoba bangkit untuk menjadi negara demokrasi, gitu ya. Tapi memang revolusi sebuah ideologi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu dikorbankan, gitu ya. Nah, ini intinya adalah sekarang negara Myanmar itu dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas militer Myanmar atau junta militer Myanmar di sini. Makanya di sini ada nih, ya. For the first time indicates violence engulfed, ya, Myanmar's lowlands di sini, ya. Ada nih, ya, banyak sekali ini. The army targeted people from the Bamar majority using the same savage tactics it has long deployed against ethnic armed groups in the highlands. Termasuk di dalamnya adalah warga etnis minoritas Rohingya di sini, ya. Nah, artinya memang di Myanmar masih terjadi konflik, ya. Kita lihat untuk sumber lainnya dari GPI, Global Peace Index, ya. Global Peace Index di sini tahun 2023 sudah merilis laporannya di Januari ini. Kita lihat mana nih? Tadi ada kok. Nah, ini, ya. Kalau dari ini yang warna biru ini artinya mereka itu negaranya damai, ya. Bisa kita lihat dari Iceland, Denmark, Ireland, New Zealand, Austria, Singapura, Portugal, Slovenia, dan seterusnya. Di sini kayaknya Myanmar tadi saya cari-cari itu saya belum nemu, atau mungkin saya kelewatannya. Harusnya di sini nih.
tapi memang tidak ketemu. Mungkin saja karena memang eskalasi konfliknya masih terus berlangsung, tidak masuk ke dalam ranking di sini. Tapi masuknya ranking di mana? Nah, di sini nih. Ya. Ke dalam 79 ini 79 negara ini ya. Yang melakukan apa ya? Deterioration ya. Apa deterioration? Apa ya? Kayak apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Deterioration. Di sini nih, Myanmar masuknya nih di peringkat berapa ini? Di peringkat 145 Myanmar ya, jauh sekali ya. Itu mengalami perubahan peringkat sebanyak 7 poin. Kemudian di sini nih yang paling membagongkan adalah ini apa nih? Nah, ini Asia Pasifik ya. Nah, ini laporan di sini nih ya. Karena masing-masing regional ada sendiri nih ya. Masing-masing kawasan ada sendiri laporannya, GPI-nya, Global Peace Index-nya ya. Hasil Global Peace Index terhadap regional ya tahun 2023. Kalau European ya segini nih, sekitar ini dalam apa nih? Skornya ya. Nah, Myanmar itu masuknya di Asia Pasifik sini ya. Asia Pasifik sini. Nah, ini sebanyak ini ternyata highlight-nya adalah di sini, Asia Pasifik ini. Highlight-nya di sini. Ya, menyumbang paling banyak gitu ya, angka dari apa ya, dari kriminalitas, kemudian kekerasan kriminal, kemudian pembunuhan yang terjadi dalam internal konflik ya, konflik internal gitu ya di sini. Nah, ini sejalan dengan laporan dari ini ya, International Crisis Group ya, GPI ini, maksudnya koheren gitu ya, koheren artinya memang Myanmar ini termasuk ke dalam 10 negara yang masih bisa kita saksikan dalam konflik tahun 2024 karena memang di sini ya junta militer Myanmar masih berkuasa di sana, artinya kestabilan politiknya tidak bisa diharapkan aman gitu ya di sana. Nah, untuk itu kan itu mengancam juga untuk warga-warga minoritas yang lain gitu ya. Ketika misalnya kebijakan tersebut itu, kebijakan dari otoritas Myanmar itu tidak disukai oleh etnis minoritas, ya mau nggak mau etnis minoritas itu harus nurut gitu. Tidak ada lagi namanya kompromi, tidak ada lagi namanya mengekspresikan pendapat gitu ya. Karena memang ya kayak gitu, kita pernah ya, Indonesia pernah mengalami dalam sejarah itu namanya dui fungsi ABRI kan gitu dulu gitu ya. Dimana kebebasan pers tidak ada, kebebasan berekspresi tidak ada, demokrasi itu mandek gitu ya. Ya itu salah satunya. Ini dia ya alasan-alasan kenapa non-revolvement itu masuk akal. Non-revolvement itu masuk akal untuk dijalankan prinsipnya, karena memang di Myanmar sendiri tidak bisa dikatakan aman untuk etnis minoritas seperti Rohingya. Nah, itu dia penjelasan dari saya, melihat dari beberapa sumber yang bisa kita ambil, bisa kita amati, bisa kita cermati tentang masalah-masalah etnis Rohingya ya. Tapi terlepas dari itu, negara Indonesia juga harus mengambil peran gitu ya, segera mengambil peran untuk menangani pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Karena bagaimanapun juga ya ada sentimen bahwa pengungsi ini juga mengancam sebuah kedaulatan negara gitu ya. Nah, itu dia beberapa penelusuran singkat kita tentang etnis Rohingya ya. Semoga video ini memberikan kita point of view yang berbeda atau pandangan yang berbeda tentang konflik yang ada di Aceh gitu ya, tentang pengungsi Rohingya. Sekian dulu video dari saya. Kalau misalnya tayangan ini bermanfaat, silahkan berikan dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, share, dan komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.